Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rusdiamanto. Pada saat ini saya akan melanjutkan video tutorial saya terkait dengan uji sampel dites. Ya, perbedaan dari dua kelompok. Nah, untuk kita tahu bagaimana cara melaksanakan uji sampel dites melalui aplikasi SPSS, yang pertama kita mesti tahu terlebih dahulu apa itu uji independen sampel tites. Uji independen sampel tites itu merupakan uji beda dua kelompok yang tidak berpasangan. Nah, uji independen sampel tites ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok yang tidak berpasangan. Jika skala data yang digunakan dalam uji independen sampel tites ini yaitu data interval atau rasio. Nah, ya poinnya uji independen sampel tites ini termasuk ke dalam statistik parametrik. Artinya, asumsi normalitas data wajib terpenuhi. Dengan kata lain, data harus berdistribusi secara normal. Apabila asumsi normalitas data itu tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, yaitu dengan menggunakan Mann-Whitney. Nah, ya di sini saya akan melakukan uji independen sampel tites dengan SPSS, di mana data yang saya punya di sini adalah ketergantungan mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan terhadap ChatGPT. Nah, jadi kelompoknya adalah laki-laki dan mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Nah, yang pertama kita mesti melakukan uji normalitas terlebih dahulu agar kita bisa melanjutkan pada uji independen sampel tites. Kenapa? Karena untuk uji independen sampel tites ini dia termasuk statistik parametrik, artinya normalitas data wajib terpenuhi atau dengan kata lain berdistribusi secara normal. Oke, sekarang kita masuk untuk mengetahui bahwa data ini normal. Kita masuk pada data analyze, kemudian deskriptif statistik, kita pilih explore, kemudian kita masuk pada dependent list-nya, kita masukkan total, faktor list-nya adalah gender. Nah, kemudian kita plot. Nah, di sini kita normalitasnya kita centang. Oke, continue. Oke, ini tadi total ya. Oke. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa data itu normal jika data signifikannya itu lebih dari 0,05. Kita melihatnya dari Kolmogorov-Smirnov dengan Shapiro-Wilk. Di sini signifikan dari Shapiro-Wilk 0,379 perempuan dan di laki-laki 0,988. Artinya data signifikannya lebih dari 0,05. Kemudian di Kolmogorov Smirnov dia 0,200 untuk perempuan dan laki-laki 0,200 juga. Artinya data ini lebih dari 0,05. Jika data itu lebih dari 0,05, maka data ini terdistribusi secara normal atau data ini boleh dikatakan datanya normal. Jika data ini sudah terdistribusi secara normal, maka kemudian kita bisa melanjutkan data ini dengan melakukan uji independen sampel tites. Bagaimana caranya? Kita masuk pada menu analyze, kemudian conformance, dan kemudian kita masuk pada independen sampel tites. Ya. Kemudian di sini ini sudah saya isi. Kita ulang lagi. Tes variabelnya kita masukkan total. Kemudian di grup variabelnya kita masukkan gender. Kita
Kita define grup. Di sini kita grup 1 kita isi angka 1, grup 2 kita isi angka 2 karena ada dua kelompok yang berbeda. Kita pilih continue, kemudian oke. Oke, kita tunggu. Ini hasil dari analis uji independent sample t-test. Di mana yang kita baca? Nah, di sini kita masuk. Nah, nih di sini independent sample t-testnya yang mesti kita baca. Di sini ada kita masuk pada penjelasannya. Ya, nilai kriteria pengujian uji independent sample t-test itu nilai signifikan two-tailed lebih besar dari 0,05 berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Jika nilai signifikan two-tailed kurang dari 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, di sini kita lihat signifikan two-tailed. Di sini laki-laki equivariance-nya 0,758. Di sini kemudian equivariance not assumed-nya di signifikan two-tailed-nya 0,754. Artinya data ini lebih dari 0,05. Jika lebih besar dari 0,05 maka berkesimpulan data ini ada perbedaan secara signifikan. Oleh karena itu, interpretasi daripada hasil uji independen sampel t-test tadi, yakni berdasarkan hasil uji beda dua kelompok tadi laki-laki dengan perempuan, dengan menggunakan independen sampel t-test, peneliti melaporkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan karena tadi kita lihat sendiri signifikan dari signifikannya adalah 0,758 dan two-tailednya adalah 0,309 antara ketergantungan mahasiswa laki-laki dengan nilai MIAN 75,468 dan mahasiswa perempuan MIAN atau rata-ratanya sama dengan 74,932. Artinya dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa mahasiswa laki-laki dan perempuan memiliki ketergantungan dalam menggunakan ChatGPT dalam mengerjakan tugas pada perkuliahan. Kenapa? Karena signifikansinya lebih dari 0,05. Terima kasih, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rusdiamanto. Pada saat ini saya akan melanjutkan video tutorial saya. Jika kemarin saya membuat video tutorial terkait dengan uji independent sample t-test dengan distribusi data normal, maka saat ini saya akan melanjutkan dengan data yang berdistribusi tidak normal atau kebalikan dari uji independent sample t-test dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, bagaimana caranya? Pertama, saya sudah menyiapkan data di sini. Data yang saya siapkan adalah nilai evaluasi siswa kelas 11 setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media Smart TV. Nah, ini nanti data yang akan saya masukkan. Data beda dua kelompok tersebut adalah laki-laki dan perempuan di kelas 11. Oke, kita masuk pada SPSS. Setelah kita punya data, kemudian kita masuk pada SPSS ya. Nah, di sini ketika kita sudah membuka SPSS, jika sudah terbuka ini kita close-kan, kemudian kita buat variabel view-nya. Di sini yang pertama adalah kelompok. Oke. Kedua variabel view-nya adalah score. Ya. Nah, ini kita desimalkan jadi 0. Nah, di sini kelompoknya akan ada dua, laki-laki dan perempuan. Value-nya kita tulis 1, kemudian labelnya kita tulis perempuan untuk yang ke 1. Untuk kelompok 1 kita 2 untuk laki-laki. Kita F. Nah, setelah itu kita copy data yang ingin kita uji. Di
sini sudah saya bagi ya. Ini tinggal kita copy. Oke. Kita copy dan kita pastekan di SPSS kita. Nah, di sini kelompok 1 ini adalah laki-laki, perempuan tadi ya. Kelompok 2 adalah laki-laki. Untuk sebelum kita lanjut pada uji main width-nya, kita pastikan terlebih dahulu bahwa data ini adalah data non parametrik atau data yang tidak berdistribusi secara normal. Pertama kita masuk pada menu analyze, kemudian descriptive statistik, setelah itu kita masuk pada explore. Nah, pada dependent list-nya ini kita masukkan score, kemudian faktor list-nya kita masukkan kelompok. Di sini kita plot terlebih dahulu normality-nya, kemudian histogramnya juga boleh kita klik ya, continue, kemudian kita oke-kan. Nah, sama dengan sebelumnya, jika uji normalitas datanya itu berdistribusi normal, maka nilai nilai signifikannya pasti akan datanya akan lebih dari 0,05. Tapi jika dia berdistribusi tidak normal, maka hasil signya adalah kurang dari 0,05. Kita lihat dari Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, di mana signya pada Kolmogorov-Smirnov 0,01, artinya kurang dari 0,05, baik laki-laki maupun perempuan. Dan Shapiro-Wilk-nya pun 0,01, artinya kurang dari 0,05, baik dari perempuan ataupun laki-laki. Artinya data ini berdistribusi tidak normal. Oke, jika data ini sudah berdistribusi tidak normal, maka kita lanjutkan atau bisa kita uji dengan alternatif kedua, yakni dengan uji main width. Bagaimana caranya? Kita masuk pada menu analyze, kemudian kita pilih di sini non parametric, kemudian masuk pada legacy dialog. Setelah itu kita pilih two independent samples. Pada tes variabelnya kita masukkan score, dan pada groupingnya kita masukkan kelompok. Ini define grupnya kita pilih, kita masukkan juga grup 1 kita isi 1, grup 2 kita isi 2. Kita continue. Setelah itu kita oke. Nah, ini hasilnya. Mana yang kita baca? Kita baca hasil dari ininya adalah main width new-nya adalah 64. Nah, di sini kita pahami terlebih dahulu bagaimana membacanya kira-kira pengujian uji width-nya. Jika nilai asimsik two-tailed kurang dari 0,05, berkesimpulan bahwa ada perbedaan secara signifikan. Jika nilai asimsik two-tailednya adalah lebih besar dari 0,05, berkesimpulan data tidak ada perbedaan secara signifikan. Oke, kita lihat di sini bahwa hasilnya adalah 0,01. Asimsik two-tailednya adalah 0,01, artinya kurang dari 0,05. Dengan demikian data tersebut disebut dengan tidak ada perbedaan ya secara signifikan. Artinya interpretasi daripada nilai data yang saya uji ini berdasarkan hasil uji beda dua kelompok dengan menggunakan uji main width, tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara siswa laki-laki dengan nilai median. Dengan nilai median di sini perempuan 80, laki-laki 60 ya. Di sini laki-lakinya 60 dan perempuannya 80. Oke. Dengan nilai sig sebesar 0,01 tadi. Dengan nilai sig 0,001. Artinya kurang dari 0,05. U-nya tadi ya. U-nya adalah 64. U-nya 64.
Dengan demikian, siswa laki-laki dan perempuan merasa perlu media pembelajaran dengan menggunakan Smart TV. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan secara signifikan. Terima kasih, saya kira ini dalam mengerjakan uji Men Whitney U. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.